Baiklah, sebelum tadarus yaitu seperti biasa, yaitu tausiah. Untuk itu kepada Ustaz Beni dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ahibati fillah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita. Kita masih semangat untuk tadarus silaturahim di malam Kamis. Semoga hal ini terus istiqamah sampai kita tidak tahu ujungnya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai penolong kita nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang terus istiqamah di atas hidayah beliau. Baik, insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang halus salaf fi Ramadan. Bagaimana keadaan kondisi orang-orang salafus saleh, orang-orang terdahulu ketika di Ramadan. 2 minggu yang lalu kita sudah sedikit menyinggung tentang keutamaan Ramadan, kemudian amalan-amalan yang harus kita kerjakan, di antaranya puasa, qiyamul lail, salat lail, sedekah, ya it'amut ta'am, memberikan makan dan memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, ya. Itu di antara amalan-amalan yang telah kita jelaskan, dan salat tarawih juga sudah kita jelaskan. Insyaallah malam hari ini kita lihat al-ijtihadu fi qiraatil Quran. Para salaf kita, para orang-orang terdahulu itu mereka ya al-ijtihad, bersungguh-sungguh. Mereka bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. Ini yang harus kita buat nanti di Ramadan. Benar-benar kita itu banyak meluangkan waktu untuk Al-Quran, ya. Jangan sampai pekerjaan kita yang malah Ramadan semakin tidak ada waktu untuk Al-Quran. Ini kita jangan sampai terjadi seperti itu, ya. Di bulan-bulan yang lain sebelum Ramadan kita bisa hadir seperti ini baca Quran. Nanti di Ramadan, ya, usahakan lebih banyak lagi waktunya. Seperti itu. Syahrul Ramadan huwa syahrul Quran. Karena memang Ramadan ini adalah salah satu bulan yang sering dikenal adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena salah satu bulan satu-satunya disebut oleh Allah dalam Al-Quran adalah Ramadan, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, ya. Waalaikumsalam. Ini Ramadan ini disebutkan dalam Al-Quran, berarti ada sesuatu yang penting di situ, ya. Ini dikenal dia dengan bulan Al-Quran. Fayan bagi ayukthar al-abdu al-muslim min qiraati. Hendaknya, ya, sangat dianjurkan bagi seorang muslim untuk banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, ya. Harus banyak baca Al-Quran. Wa qad kana min halis salafi al-inayatu bi kitabillah. Keadaan orang-orang terdahulu kita, dulu para ulama tentunya, itu mereka selalu menjaga, ya, waktu mereka itu dibuat untuk Al-Quran, menjaga kitabullah, membersamai Al-Quran. Fakana Jibril yudarisun Nabi Al-Quran fi Ramadan. Jibril itu mengajarkan Rasulullah SAW Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi diusahakan, ya, Ramadan, saya ingatkan kembali, kita luangkan waktu untuk Al-Quran, ya. Tidak perlu bawa Al-Quran kemana-mana. Di HP jenengan sudah ada Al-Qurannya biasanya, ya.
Jadi di mana mampir sholat di situ baca dulu sebelum qomat, ya. Tidak perlu mikirkan yang lain, udah tinggalkan. Kalau udah masuk masjid, tinggalkan dunianya dulu, ya. Kemudian buka Al-Qur'an, baca. Dapat berapa nanti, 1 halaman, ya, 2 halaman, ya, alhamdulillah. Wa kana Utsman bin Affan yakhtimul Qur'an kulla yaumin marrah. Utsman bin Affan itu setiap hari menghatamkan Al-Qur'an. Ya, ini Utsman bin Affan, ya. Jadi setiap hari itu hatam Al-Qur'an. Jadi 1 tahun dia hatam berapa kali itu, ya. Memang ini butuh iman, ya. Jadi memang benar Rasulullah SAW itu kalau imannya mendirikan Ramadan setengah, itu ibadah-ibadah yang sunnah itu tidak akan terpenuhi. Makanya di situ Nabi kita yang kemarin sudah jelaskan, man qama ramadhana imanan. Siapa yang mendirikan bulan puasa bulan Ramadan, pertama adalah iman, sempurna imannya, dia tahu itu wajib dan dia tahu hukum-hukum ada di dalamnya, ya, wahtisaba, kemudian dia menghitung pahala dari Allah, ya. Ini ada kaitannya, ya. Ketika orang sudah faham bahwasanya Ramadan ini adalah sebuah kewajiban, maka di situ ada amalan yang tidak boleh ditinggalkan, ada sunnah yang harus dikerjakan. Tapi kalau cuma ikut-ikutan puasa, saya yakin dia tidak akan mengerjakan yang baik itu yang wajib tidak sempurna atau yang sunnahnya. Harus imannya benar-benar yakin, ya, tidak setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ya sudah, ya. Mesti nanti amalan-amalan setengah-setengah, gitu. Kemudian ihtisab, setelah dia menjalankan, mesti dia harus menghitung pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya terus setelah itu dosanya diampuni, ya. Syaratnya 2 itu, beriman sama mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Utsman, ya, Utsman setiap hari menghatamkan Al-Qur'an. Wa kana ba'du salaf yakhtimu fi qiyam Ramadan fi kulli 3 layali. Para salaf terdahulu juga menghatamkan Al-Qur'an setiap 3 malam, ya. 3 malam hatam, 3 malam hatam, 3 malam hatam. Ya, itu berarti 1 malam itu mereka 10 juz, ya, 10 juz selesai. Wa ba'dhum fi kulli 7, ada di antara mereka juga setiap minggu selesai 30 juz, ya. Setiap minggunya selesai. Wa ba'dhum fi kulli 10, ada di antara mereka juga setiap 10 hari. Ya, berarti kalau 1 bulan dia khatamnya 3 kali, ya. Ini standar. Fakanu yaqra'una al-Qur'an fi shalah wa ghairiha. Mereka baca Al-Qur'an itu pas waktu sholat dan selain sholat. Ya, karena mereka hafal ya Al-Qur'annya. Jadi kalau kita yang misalkan kita mau baca waktu sholat, itu boleh kita buka Al-Qur'an, ya, boleh buka Al-Qur'an, ya. Kalau sholat di masjid itu jangan buka HP, ya. Kalau di rumah monggo, ya, di rumah sholat sendiri dengan buka Al-Qur'annya, pegang HP boleh, tapi internetnya dimatikan, ya. Khusus Al-Qur'an aja dibuka, boleh. Itu kalau nanti di masjid takutnya nanti ada gibah dari kaum muslimin yang lainnya, ya. Jadi image-nya tidak, etikanya kurang bagus seperti itu. Jadi kalau buka Al-Qur'an itu, buka Al-Qur'an saja ketika di tempat umum itu akan menjadi ada kontra, ya, di antara masyarakat yang belum tahu dan yang sudah tahu. Jadi mereka boleh baca Al-Qur'an di dalam sholat, boleh pegang Al-Qur'an, boleh, ya. Para salaf itu mereka sudah hafal, jadi mereka baca waktu sholat, selain sholat juga mereka membaca. Bahkan li Syafi'i fi Ramadan 60 khatmatan, ya. Jadi yang sering kita dengar Imam Syafi'i yang paling banyak itu menghatamkan Al-Qur'an di Ramadan sampai 60 kali, ya. Yaqra'uha fi ghairi shalah, dia juga membacanya selain salat. Wa kana al-Aswad yaqra'ul Qur'an kulla lailataini fi Ramadan. Ada seorang salaf yang namanya Aswad, dia baca Al-Qur'an setiap 2 malam khatam, ya. Jadi sehari dia baca, hari semalam itu baca 15 juz, ya. Jadi banyak sekali para salaf kita, ya. Kalau kita baca sejarah mereka, ada di antara mereka itu sudah seperti seorang yang bernama
Az-Zuhri, dia kalau udah masuk Ramadan itu pengajiannya ditutup, buku hadisnya ditutup, tidak mau ngajar lagi, fokus dengan Al-Quran, ya, gak mau disibukkan dengan pengajian, dengan mengajar hadis dan sebagainya. Memang benar-benar Ramadan ini digunakan untuk hatam Quran terus, ya, seperti itu. Kemudian, ya, setelah kita baca Quran, ya, alangkah baiknya juga kita usahakan membaca artinya, ya. Jadi kalau memang tahun kemarin misalkan hatam 1 kali, coba tahun depan yang Ramadan ini diusahakan bisa 2 kali, ya, bisa 2 kali, terus ditingkatkan, ya. Al-buka'u 'inda tilawatil Quran, ya, nangis ketika baca Al-Quran atau mendengarnya, ya, usahakan menangis, ya. Bukan saya nyuruh untuk nangis nggak ada artinya, tapi ketika kita mendengar Al-Quran, kita tahu maknanya tapi terus masuk ke hati kita, merinding, boleh kita menangis di situ, ya. Nabi juga sering menangis, ya, ketika Ibnu Mas'ud diminta oleh Rasulullah untuk dibacakan Al-Quran, ya, Iqra alayya, ya Ibnu Mas'ud tolong baca Al-Quran itu buat saya. Ibnu Mas'ud bingung, ya, kata Ibnu Mas'ud, aqra'u alayka wa alayka unzil, ini saya baca di hadapanmu ya Rasulullah, sedangkan Al-Quran itu turun kepada Anda. Ini kan nggak belen gitu, ya. Kata Rasulullah, uhibbu an asma'u min ghairi, saya itu senang dengar dari orang lain, ya, sehingga dibacakan surat An-Nisa sampai ayat yang berbunyi fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Nangis Rasulullah, stop, hasbuk, ya, cukup ya Ibnu Mas'ud, ya. Sampai ketika Ibnu Mas'ud berhenti, ternyata Nabi kita sudah banyak air matanya ngalir, ya, karena bunyi ayatnya fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid, ya, bagaimana nanti, ya, setiap umat itu akan dihadapkan di hadapan Allah itu bersama saksinya, ya. Setiap umat itu ada saksinya, itu nabi mereka. Wajib nabika ala haulai syahida, wahai Muhammad, kami akan datangkan dirimu itu, ya, sebagai saksi di hadapan umat ini. Nah, begitu banyak umat Nabi Muhammad, Nabi akan menjadi saksi, ya. Jadi itu buat Nabi kita menangis terus, ya, luar biasa, ya. Tapi kita malah sudah tahu ilmunya, sudah tahu hadisnya, tapi masih belum sempurna untuk menjalankannya, seperti itu, ya. Jadi boleh menangis, ya, karena Al-Quran itu wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana, ya, ketika dibacakan Al-Quran, hatinya orang mukmin itu semakin bertambah. Ketika disebutkan nama Allah, dia gemetar, ya, bukan untuk guyon-guyonan, ya. Ketika ada orang yang dibacakan Al-Quran tapi dia ketawa, ya, akan ngejek, nah itu repot seperti itu, ya, jangan. Tapi banyak sekarang, ya, yang buat malah makmumnya jadi ketawa karena imamnya yang lucu, ya, bacaannya, itu anak-anak ketawa sholatnya karena imamnya sampai keluar riaknya, gitu, ya. Memang jadi anak-anak ketawa, jadi ngikuti jadinya, ya, jadi repot, ya, tahu. Jadi membaca Al-Quran memang butuh ini, ya, butuh belajar, kemudian tidak dibuat-buat juga, ya, tidak dibuat-buat juga. Kemudian apa yang harus kita lakukan juga, al-julusu fil masjid hatta tali'asy syams, duduk di masjid sampai terbitnya matahari atau waktu syuruk. Ketika waktu sahur, ya, jangan langsung tidur, ya, repot nanti malah jadi penyakit. Sahur, setelah sahur baca Quran, ya, jangan tidur malah bablas nanti sampai jam 7 malah nggak sholat subuhnya, ya. Sholat sahurnya itu mepet-mepet aja dengan azan, ya, 20 menit sebelum azan udah itu sahur, ya, sahur. Tapi kalau mau jam 4 sebelum 1 jam sebelum ini juga boleh, tapi setelah itu jangan tidur, usahakan, ya, sholat apakah, sholat wudu kah, atau baca Quran, istighfar, wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang ahlu surga itu, orang-orang bertakwa itu waktu sahur mereka banyak istighfar, ya.
Jangan tidur, nih dinasihati anak-anaknya, putra-putrinya. Ya, jangan biasakan tidur setelah makan sahur. Ya, langsung ke masjid. Nah, ini panjenengan yang sudah jadi orang tua, usahakan berikan contoh duduk di masjid sampai waktu syuruk. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal fajra fi jama'atin." Siapa yang salat fajar, salat subuh secara berjamaah. Thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk dan berzikir kepada Allah hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari, maksudnya syuruk itu sudah datang. Thumma shalla raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, ya. Dia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Tamah. Ini sempurna kata Rasulullah. Ya, kalau mau dapat pahala haji dan umrah, ya udah, itu tunggu syuruk sebentar, sholat 2 rakaat. Ya, kalau tidak mampu berangkat haji dan umrah, dapat pahalanya saja, cukup dijalankan sholat. Ini kesempatan di bulan Ramadan, ya, karena kita banyak dibangunkan waktu sahur, ya, gitu. Jadi jangan tidur ya setelah sahur, ya. Kemudian i'tikaf, ya. I'tikaf itu apa? Berdiam, ya, di masjid 10 hari terakhir, atau ada yang dari awal sampai terakhir, ya. Biasanya sunnahnya adalah 10 terakhir, ya. 10 terakhir itu dari malam 21 sudah masuk masjid, keluarnya nanti di tanggal 1 Syawal, ya. Maghrib udah takbiran, dah itu boleh keluar. Setelah itu nggak boleh. Sebelum itu kan di Jogja ada iktikaf, katanya datang jam 2 pulang subuh. Itu bukan iktikaf namanya, ya. Belajar iktikaf, ya. Iktikaf itu udah diem, ya. Harus siap. Semua harus siap, ya. Jadi iktikaf itu semua udah persiapkan, orang di rumah udah persiapkan, istrinya jangan terlantar, ya, anak-anaknya juga tercukupi, baru jenengan boleh iktikaf, ya. Yang jam 2 sampai jam 4 itu belajar iktikaf, bukan iktikaf, ya. Saya juga bingung dulu. Ini saya diajak iktikaf oleh Muhammadiyah di belakang UMY, suruh jadi imam, ya. Nah, saya masuk pada tanggal 21 udah bawa tas, ya, tas. Tidur sampai bangun jam 2 ngaji tafsir, kemudian belajar. Setelah itu subuh kok pada pulang, saya bilang gitu. Gimana ini? Saya bilang, ya iktikaf kita seperti ini. Gimana iktikaf seperti ini? Saya tuh bingung sendiri, ya. Ini belajar iktikaf namanya, gitu. Jadi iktikaf itu masuk tanggal 1 nggak boleh keluar dari masjid, ya. Dengan beli pulsa aja sudah batal iktikafnya, ya. Jadi urusan dunia udah nggak dipikirkan lagi. Jadi makanya harus siap, itu. Jadi tidak asal kita ke masjid jam 2 malam itu nggak ada manfaatnya. Bukan nggak ada manfaatnya, dengan dapat sholat tahajudnya, ya, dapat sholat mengejar Lailatul Qadarnya. Tapi kalau di rumah sama saja. Sama aja. Tapi kan yang banyak ada yang maunya sholat di masjid, ya, sholat lainnya di masjid, ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dihitung pahala iktikaf ya enggak, gitu. Karena di dalam pembahasan iktikaf sendiri dan fikih para ulama, ya iktikaf itu nggak boleh keluar dari area masjid. Tujuannya sholat iktikaf kan? Apa? Tujuannya kita datang ke saat 2 kan? Sholat iktikaf nggak ada, nggak ada sholat iktikaf. Iktikaf Salah kaprah itu ya? salah nggak ada gitu. Sholat iktikaf, diem baca Al-Quran atau tak? nah itu dari sisi bahasa. Iktikaf itu berdiam diri di masjid, yaitu nama sudah iktikaf. Jenengan masuk mobil itu nggak keluar, namanya iktikaf. Iktikaf di masjid, iktikaf mobil, dari sisi bahasa. Tapi kalau dari sisi syariat, yang iktikaf, ya, yang dimaksud adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, itu masuk di tanggal 21, keluarnya nanti di tanggal 1 Syawal. Untuk sebaiknya untuk yang taraf-taraf belajar itu gimana?
taraf-taraf belajar. Ya kayak kita latihan iktikaf gitu gimana sarannya? Ya kalau latihannya sampai 10 tahun ya repot juga itu. Maksudnya Jangan tuh Pak kok saya 10 dino itu Pak kok jam. Nek mitakone nek isih butuh donya ora. jadi itu dah memang dipersiapkan ilmunya ya. Kan yang dipikirkan oleh orang kita, lah kalau nanti saya diem 10 hari nanti yang belum nyembelih ayam ini kan kebiasaan kita seperti itu ya, itu nggak mau ditinggalkan memang ya. Wah ini udah mau beli baju dan sebagainya gitu. Urusan dunianya memang menang gitu. Lihat aja di Arab itu udah 10 hari mereka nggak bakal keluar dari Masjidil Haram itu, dan itu sudah dipersiapkan. Nah, Joko Karyan juga mengadakan iktikaf itu sudah dipersiapkan. Tapi kalau belajar ya monggo. Nek sarannya tak Kebiasaan kita gini, Tat. Kita kan datang ke masjid jam 1 misalnya ya. Kita sholat tahiyatul masjid, terus kita sholat lagi 2 rakaat lagi, kita terus berdoa lama itu sampai jam 3. Nah ini hukumnya gimana itu? Maksudnya kriteria iktikafnya gimana? Karena selama ini kan pengertian seperti itu. pengertiannya ngono ki ya. Ya iktikaf dari Jumat itu di aja. masjid pada malam hari itu. Kalau kita faktanya aja ya kita nggak mungkin kita di masjid terus. Sedangkan masjidnya kan itu kan juga terbuka. Mungkin Gitu. anak orang mungkin ya mungkin Nah, maksudnya gini, dalam situasi Anak kita saya ya, mungkin. ya seperti ini loh, seperti ini kan banyak kegiatan juga kan enggak. Nah, yang jadi masalah itu kan jadi orang Yang paham. lain di masyarakat seperti itu. Pahamnya masyarakat iktikaf itu ya sudah cuman malam, nanti boleh keluar. Itu kan iktikaf itu masyarakat. Makanya tidak dipersiapkan dari segala. Makanya ini butuh kajian di masyarakat ya. Itu asal usulnya dari mana penjelasan seperti itu? Kok nggak selesai latihannya, kok jadi malah jadi hukum gitu loh. Itu di saya juga baru tahu ada iktikaf seperti ini di Jogja. Itu Itu. hanya di Jogja atau di mana-mana saya kira. Kalau saya itu malah ada yang dipatenin lampu Karena ada perdebatan terus kan, nangis-nangis gitu. Maunya ada yang mengaji pada malam hari itu. Nah, itu kan Jadi, tujuannya itu. Semuanya kan ada kajian. Nah. Ada yang kayak pengen sholat saja kan itu kan. Makanya macam-macam pendapatnya. Jadi intinya Kembalikan kepada adanya itikaf itu kan cuman mau mengejar ada Lailatul Qadar ya dah. Lailatul Qadar itu adalah sebaik-baik bulan dari 1000 ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam itu yang dikejar ya. Nah dengan mau dikejar itu, nah ada sunnah yang namanya berdiam diri di masjid selama 10 hari ya, namanya i'tikaf ya, berdiam diri di masjid selama 10 hari, tidak boleh keluar. Itu dari sisi syariatnya. Tapi kalau i'tikaf dari sisi bahasa itu cuman berdiam diri ya. Tapi kalau syariat udah ada hukum sama aturan-aturannya gitu. Jadi nanti kalau ada yang i'tikaf datang ke masjid dari habis isya kemudian nanti pulang jam segini ya, itu kita nggak ada mermasalahkan, tapi dia jangan menganggap dirinya sudah mendapatkan pahala i'tikaf itu sendiri. Karena dari pengertian dari i'tikaf itu enggak seperti itu. Jadi selama ini yang harus dijelaskan sebenarnya ke masyarakat ya, harus ada ya. Coba aja dari mana-mana itu ya, dengan buka aja ya penjelasan masalah i'tikaf dari para ustadz siapa saja, mesti nanti penjelasannya seperti ini masalah i'tikaf. Tapi logikanya gini kan, masjidnya kan tidak terlalu gede. Misalnya itu semua di dalam masjid selama 10 hari juga akan bingung kan. Tidak semua orang bisa i'tikaf. Tidak semua orang mampu untuk i'tikaf selama 10 hari. Makanya harus dipersiapkan ya. Jadi kalau cuma belajar semua orang bisa. Tapi kalau untuk i'tikaf 10 hari tidak semua orang bisa. Gitu. Apalagi kita di Indonesia banyak sekali ininya. Ya. Joko Karyan bayar. Nah, i'tikaf soalnya pensiun Berarti kan masjid tertentu ya. apa? Tidak semua masjid. Oh iya, tergantung takmir, tergantung takmir. takmir. Hari kampung udah jadi iso. Takmir belum. Kalau mau ingin 10 harian di sawo Mas.
Sawi itu lagi pasar itu. Rono. Joko Karyan ada. Kalau kita pengen mendapatkan Lailatul Qadar, Ya itikaf. apakah kita harus itikaf? Iya. Gak harus tikap, maksud saya ya datang aja ke masjid ikut sholat ya. Lailatul Qadar itu kan untuk semua, untuk di Ramadan, datangnya cuma turun di Ramadan, bukan untuk orang yang beritikaf saja ya. Turun Lailatul Qadar ya, malam Lailatul Qadar itu ada, ini untuk semua kaum muslimin yang berpuasa, tapi dengan syarat diperbanyak ibadah. Di situ baca Quran, zikir, istighfar, itulah yang mendapatkannya. Ya, makanya orang-orang i'tikaf itu kan kerjaannya cuma zikir, maji, baca ini, semua gitu. Tapi beda kalau di rumah, ya. Banyak godaannya, HP, TV dan sebagainya, gimana dia mau zikir? Kumpul istri. Ya, gitu. Enggak, maksudnya Lailatul Qadar ini kan tujuannya orang i'tikaf itu mendapatkan satu malam itu. Ya, makanya kebanyakan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu orang-orang beriktikaf itu. Kalau umroh 10 hari terakhir di Ramadan itu juga nggak pulang gitu ya? Enggak pulang. Nah, tapi ada yang pulang juga. Ada. Maksudnya ya kalau umroh di Ramadan misalkan, kalau niat iktikaf berarti dengan udah masuk masjid, tidak di hotel lagi. Orang asaib. Bukannya tapi memang itu bukan dalil ya. Ada gini. Orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu ya, harus iktikaf gitu ya. Tapi itu bukan dalil. Pendapat ulama Ya. bukan dalil. Nah, kenapa dia bilang gitu? Karena orang iktikaf itu adalah orang yang memang banyak zikir di dalamnya. Beda kalau kita di rumah. Ya, di rumah itu kita banyak godaannya. Gitu. Kadang kita lupa, oh tanggal berapa ini? Ya, Lailatul Qadarnya bablas. Gitu. Tapi kalau orang di iktikaf 10 hari, ya setiap hari dia harus mengikuti acara di situ. Ya, nggak mungkin dia diam di masjid tapi ternyata sibuk bekerja di masjid, ya bawa laptop, bawa HP dan sebagainya, repot itu ya gitu. Jadi Pertanyaan saya, apakah di antara jamaah ini pernah melaksanakan i'tikaf 10 hari itu? nah, siapa? Sudah berapa kali Pak Gus? Ya, Pak Gus. Berapa tahun, Pak? 3 tahun berturut-turut. Tanyakan Saya Nah, waktu di Lombok, tapi kalau di Jogja saya belum pernah karena sibuk ngimamin. Besok mau iktikaf enggak, Tak? Apa? Besok mau iktikaf. Mudik malah. Kak Gus mau iktikaf. Kalau ada, Insya Allah tahun depan mau kalau merencanakan. bisa ada, saya ikut. Insya Allah. Tahun depan. Karena itikaf di Aman Joko Karyan kan beda. Jadi di Joko Karyan itu itikafnya ada kajian, gitu loh. Sedangkan menurut Manhaj Salaf yang saya terima itu itikafnya tidak ada kajian. Jadi cuma itikaf aja. Di masjid itu cuma ngaji, zikir, sholat, ngaji, zikir, sholat. Nggak ada kajian-kajian. besok boleh nggak? Apa? Ya Allah ya. Disebut boleh. Boleh, aku tahu besok Pak Kos sama aja. Pak Kos boleh ya. Kalau yang besok itu laki-laki itu boleh masuk di Sawol ya. Ya dulu kan pernah besok Pak Kos. Iya itu boleh. Tapi kalau yang besok Perempuan ya. perempuan itu nggak boleh. Kan boleh ya di besok ya. Kalau masjid-masjid di Lombok itu kan modelnya seperti bangunan yang terutama yang dana yang dari Arab Saudi, itu bangunannya tingkat 2 khusus perempuan sudah ada untuk disekat untuk itikaf, itu bagus gitu. Sudah oke. Jadi kalau sebenarnya desain masjid itu harus dipikirkan itu. Ini masjid semua dalam bentuk ibadah yang 1 tahun itu, ya itu sebenarnya harus dikaji dalam desain masjid. Ya itikaf ini bisa difungsikan untuk itikaf enggak? Ini bisa difungsikan untuk apa? Amal enggak? Mungkin saya bisa nambahin gambaran Mas Arif untuk itikafnya. Gambaran ya. Jadi Mas Arif itikaf di yang saya alami ya, itu masjid itu dibelah. Jadi seperempat itu dipakai hijab gitu. Itu dibikin ditutup. Itu nanti setiap peserta itu dikasih kamar nomor 1, 2, 3, 4 sampai 100. Di situ penerimaan sampai 100 orang. Itu nomornya sudah ditentukan, tidak boleh pindah-pindah. Jadi nomor 1, 2 ya di situ terus dia. Kan pakai tidur. Nah itu untuk tidur. Nanti kalau
nggak tidur ya keluar dari kamarnya itu di zikir-zikir di masjid itu. Nanti kalau ngantuk ya bisa tidur di masjid sambil duduk gini, sambil sandaran. Kalau capek ya masuk kamar tidur lagi. Nanti bangun lagi, cuma begitu hariannya. Mandi ya di masjid. Di masjid ya. Iya. Mandi di masjid. Makan ya di masjid. Nggak boleh cari minuman keluar warung, nggak boleh. Nggak boleh. GoFood nggak boleh ya? Panganan udah full. Loh, usahakan ya. Iya. Oh full karena bayar. Bayar. Uang. Karena bayar itu kan untuk Wong wae yo kae yo. makan. Tapi alhamdulillah di Sawu itu masalah makanan luar biasa. Jadi banyak muslimin yang memberi. Luar biasa makanan itu. Bener. Bayar berapa, Pak? 200.000. 10 hari loh itu. 200.000. Makan dua kali. kurang. Tiga kali nggak boleh. Makan pokoknya 2 kali, tapi Mau makan lagi boleh. Makan siang nggak boleh. karena banyak muslimin. Jadi nanti ada datang makanan B, pintu boleh B. itu Mas Arif gambaran. Itu ya. Iktikaf nanti ada memang ada judul tersendiri dalam kitab fikih itu pembahasan tentang iktikaf. Ya. Oh, kasur Dalam. cuman apa ada yang timan tikar, ada yang kasur tipis loh. Besar sendiri. Tidak boleh kasur yang lebar. Jadi ditentukan yang lebarnya sekian gitu. Yang menyesuaikan ruangan. Nah, iya supaya rapi gitu. Metunan serambi apa apa tuh? Nah, serambi kan masih masjid. Iya. Itu pernah ngarepe kan itu. Oh, enggak boleh. Itu Merokok sih. enggak boleh. Oh, enggak ada yang rokok dulu. Mahal nih kayak gitu. Enggak ada yang rokok dulu. Sit nggak boleh. Didata wae. Disuruh pulang nanti. Haram. Ya, itu iktikaf ya. Kemudian Ramadan usahakan ada juga al-umrah fi Ramadan. Umrah di Ramadan itu pahalanya sama dengan haji ya. Jadi kalau pilih umrah pahalanya setara dengan haji maka pilih Ramadan ya. Kemudian tahri al-lailatul qadar ya, mencari malam Lailatul Qadar. Ini dalilnya ya, tidak harus orang beriktikaf ya. Man qama Lailatul Qadari, siapa yang berdiri menjalankan salat malam Lailatul Qadari, malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu ya. Jadi siapa saja, tidak ada Rasulullah mengatakan siapa yang sholat malam ya dalam keadaan iktikaf, tidak ya. Iktikaf itu adalah perantara bagi seseorang yang memberikan dia semangat untuk banyak ibadah ya. Itu adalah salah satu sunnah karena Nabi kita menjalankannya ya. Itu ibadah di malam hari ya. Ibadah di malam hari ya, karena Lailatul Qadar itu ya adanya di malam hari ya, dan suasana anginnya juga sejuk ya, suasana langitnya juga sejuk. Panjang malam hari itu ibadah kita ya. Dan itu didapatkan di malam ganjil ya, malam ganjil ya, 21, 23, 25, 27 apa? Di rumah boleh ya, di rumah boleh. Kalau memang pengen di masjid ya juga boleh, kita nggak ada. Tapi kalau orang yang bertikaf ya harus di masjid ya. Kemudian yang terakhir dari kitab ini adalah al-iktsar min dzikri du'a wal istighfar. Banyak zikir, banyak doa dan banyak istighfar ya. Ini dengan usahakan banyak zikir, banyak doa dan banyak istighfar. Jangan sampai datang Ramadan kita sudah niat puasa sampai 30 hari tapi belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya, usahakan Ramadan ya, datang Ramadan ya, insyaallah kita harapkan banyak zikir, banyak doa dan banyak istighfar sehingga kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan setahun yang lewat ya, karena kita ini manusia banyak salah dan khilafnya, kita nggak tahu, kita sadar, kita enggak ya, itu perlu kita hapus dengan adanya bulan Ramadan.
Baik, itu sedikit. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada, kita cukupkan. Salat suruh itu doanya biasa aja. Doa apa? Nggak ada khusus. Suruh. Lah, doa sholatnya apa doa? Soalnya Doa sholat. Ya, sholat ya tetap doanya seperti itu, al-ibtitah sampai tahiyat. Tuh. Kecuali sholat jenazah. Tidak, ya. Jadi sholat suruh itu 2 rakaat sholat sunnah aja biasa. Ya, kemudian jenengan berdoa, ya monggo. Sholat suruh. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.